Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para mahasiswa sekalian dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam kuliah online pendidikan agama Islam Universitas Indah-Prastha PGRI di pertemuan yang ke-13 ya, insya Allah nanti kita akan membahas tentang toleransi antar umat beragama. Mudah-mudahan bisa kita ambil ya, manfaatnya walaupun sedikit. Di sini akan saya awali dengan pengertian ya. Jadi kalau bicara tentang toleransi antar umat beragama atau kerukunan ya, umat beragama, di sini ada pengertian bahwasanya kerukunan umat beragama itu adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi ya. Saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah ya, di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama itu sendiri. Nah, di mana satu kondisi semua golongan agama bisa hidup ya, bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Saya rasa ini yang menjadi titik dasar ya, bahwasanya ketika kita bicara tentang toleransi antar umat beragama, ya ini menciptakan kondisi ya agar supaya semua golongan agama itu bisa hidup bersama-sama secara damai ya, tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing. Jadi untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Ini saya rasa dari zaman Rasulullah pun ya sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana ketika Rasulullah datang ke Madinah, ternyata di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi, akan tetapi Rasulullah bisa hidup bersama-sama secara damai ya, tanpa mengurangi hak dan kewajiban kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Nah, sekarang ini kita punya tantangan ya yang luar biasa ya, secara umum tantangan keberagamaan kita ya. Yang pertama, kita dihadapkan oleh permasalahan liberalisme, yakni kalau bisa kita artikan liberalisme itu adalah penafsiran teks ya yang sangat bebas ya, dan bahkan tanpa mengindahkan terhadap kaidah-kaidah penafsiran teks ya. Jadi boleh dikatakan bahwasanya paham liberalisme itu adalah paham yang sangat melebih-lebihkan konteks. Jadi ketika menafsirkan teks bebas dan sebebas-bebasnya, sehingga keberagamaan mereka tidak lagi mengindahkan terhadap kaidah-kaidah penafsiran teks itu sendiri. Jadi ketika menafsirkan pemahaman tentang agama terlalu bebas dan sangat bebas bahkan, sehingga banyak juga yang menabrak ya hal-hal yang berkenaan dengan kaidah-kaidah agama itu sendiri. Lalu yang kedua, tantangan umumnya adalah radikalisme ya, yaitu penafsiran teks yang sangat ketat ya, tanpa melakukan verifikasi secara empirik ya. Jadi sangat melebih-lebihkan teks ya.
Jadi ketika dia menafsirkan sebuah teks ya, padahal pengertiannya tidak terlalu apa yang dia tafsirkan ya, sehingga melebih-lebihkan ya. Contoh ketika dia bicara tentang jihad ya, mereka akan, orang-orang yang radikal itu akan menafsirkan jihad itu adalah berperang. Ternyata dalam pengertian teksnya itu, penafsiran teksnya itu bisa maknanya sangat luas sekali, tapi mereka menafsirkannya sangat sempit sekali, sehingga ketika bicara tentang jihad, ya sudah, jihad itu adalah berperang. Ini juga menjadi tantangan juga. Jadi dua hal ini menjadi tantangan umum keberagamaan kita, yaitu liberalisme dan radikalisme. Lalu ada tantangan lokalisasi agama ya. Yang pertama, lemahnya agama-agama formal ya, untuk menyapa terhadap kelompok-kelompok pinggiran ya. Ya, maksudnya agama-agama formal lebih banyak menyentuh terhadap orang-orang yang sudah Islam gitu, tetapi tidak menyentuh orang-orang yang pinggiran, sehingga banyak mengenalkan tentang bagaimana Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Lalu yang kedua, mereka belum melaksanakan kepuasan dengan agama formal ya. Artinya munculnya aliran-aliran kepercayaan dalam banyak hal, karena agama formal tidak memberikan ruang ekspresi dahaga spiritualitasnya. Mereka tidak hanya membutuhkan ritual-ritual formal, tetapi pemenuhan hasrat spiritualitas yang lebih esoter, yang lebih luas lagi. Dan ini pun kadang-kadang menjadikan mereka banyak munculnya aliran-aliran kepercayaan atau aliran-aliran sempalan. Jadi karena memang belum merasakan kepuasan dari ritual-ritual agama yang diajarkan gitu. Karena dalam hal ini memang kadang-kadang kita bicara tentang ritual agama terlalu sempit ya, kepada hal-hal yang sifatnya ubudiyah saja, dalam hal ibadah saja, tetapi tidak menyentuh juga hal-hal yang berkenaan dengan muamalah, berkenaan dengan hal-hal yang hubungannya manusia dengan manusia. Lalu yang ketiga adalah keinginan identifikasi diri dan aktualisasi diri. Inilah kadang-kadang merasa ingin ada pengakuan dari dirinya, sehingga ada hal-hal yang menjadikan sebuah tantangan dalam beragama itu sendiri gitu. Lalu bicara tentang hambatan ya, kerukunan hidup beragama ya. Di sini ada bahwasanya ekspresi keagamaan yang keliru ini bisa menjadi hambatan akan kerukunan hidup beragama. Contoh, bicara tentang fanatisme ya, terlalu fanatik terhadap satu golongan, merasa paling benar, sehingga tidak tercipta kerukunan hidup beragama itu. Atau memonopoli ya, atau memutlakkan kebenaran sendiri ya, tanpa mengindahkan kebenaran yang dimiliki oleh kelompok lain. Juga diikuti semangat misionarisme yang militan ya. Jadi merendahkan pihak lain, bahkan memandang sebagai musuh ya, ketika itu ada perbedaan. Nah, ini salah satu hambatan kerukunan hidup beragama kita. Nah, konsepsi Islam tentang relasi agama-agama, nah, di sini Islam ya sangat menghargai perbedaan internal beragama. Ya, bahwasanya di sana ada kata-kata ikhtilafu ummati rahmatun, ya, bahwasanya perbedaan di antara umatku adalah sebuah rahmat, selama perbedaan itu tidak menyentuh hal-hal yang usul ya. Kalau bicara perbedaan furu'iyah ya, urusan-urusan yang cabang, ini Islam luar biasa menghargai kan gitu. Bahkan bisa dikata-kata perbedaan di antara umatku itu adalah sebuah rahmat. Artinya perbedaan yang tidak menabrak hal-hal yang berkenaan dengan usul dalam syariat. Tapi kalau sudah berbeda dalam hal usul, ini sebuah penistaan agama gitu. Karena Imam Syafi'i saja pernah mengatakan bahwasanya ketika itu
ma lam yukhalib syai'an an kitabin au sunnatin au atharin au ijma'in fahuwa mahmudun, ya. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, athar atau ijma' ulama, maka itu sebuah hal yang terpuji. Akan tetapi ketika itu sudah menabrak hal-hal yang tadi disebutkan, itu merupakan penistaan agama. Lalu Islam juga sangat menghargai perbedaan antar umat beragama, ya. Sudah jelas ini dalam surah Al-Kafirun disebutkan lakum dinukum waliyadin, ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu, atau dalam ayat lain sebutkan la ikraha fid din, ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga ketika bicara tentang konsepsi Islam tentang relasi agama-agama, di dalam intern Islam itu sendiri sangat menghargai perbedaan-perbedaan khilafiyah yang berkenaan dengan furu'iyah, berkenaan dengan yang cabang, bukan berkenaan dengan usul. Ketika juga berbicara tentang penghargaan terhadap perbedaan antar umat beragama, Islam juga sangat luar biasa memandangnya ketika bicara tentang lakum dinukum waliyadin, dan juga bicara tentang la ikraha fiddin, yakni untukmu agamamu dan tidak ada paksaan dalam agama. Dan ketika bicara Islam, kita lihat surah Al-Anbiya ini ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, melainkan dalam rangka rahmat kami bagi seluruh alam dalam agama maupun dunia. Sebab manusia dalam kesesatan dan kebingungan. Ini yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labib, ya, dalam tafsir Munir juz yang kedua. Ini menyebutkan bahwasanya ketika bicara rahmatan lil alamin, Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh alam, juga melainkan dalam rangka rahmat kami bagi seluruh alam dalam agama maupun dunia, sebab manusia dalam kesesatan dan kebingungan, itu maksudnya. Dan juga bicara tentang rahmatan lil alamin, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, akan tetapi sebagai rasul yang diutus untuk membawa syariat yang memang paling unggul dibandingkan dengan aturan-aturan atau agama yang ada di dunia. Nah, pengertian rahmatan lil alamin itu terwujud dalam realitas, ya, kehidupan tatkala Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan seluruh risalah Islam. Ya, ini menjadi bukti gitu bahwasanya ketika disebutkan Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana upaya menumbuhkan kerukunan hidup beragama itu sendiri, ya? Ya, ketika kita menemui tantangan, hambatan dan sebagainya, kita pasti punya upaya untuk bisa menumbuhkan kerukunan hidup beragama itu sendiri. Di sini salah satunya diantaranya bisa dengan passing over atau mempelajari agama lain untuk kembali ke agamanya dengan keyakinan yang makin mantap. Gitu. Bukan berarti ketika mempelajari agama lain lalu kita masuk ke dalam agama itu, tidak. Akan tetapi ketika kita melihat, ya, bahwasanya ketika kita tahu tentang agama yang kita ingin tahu, sehingga dengan begitu kita akan kembali kepada keyakinan yang kita yakini sehingga makin mantap. Oh, ternyata ketika saya tahu di sana ini agama Islam adalah agama yang paling mantap, kan gitu. Lalu perbandingan agama, ya, melihat tentang keparalelan dalam setiap agama untuk mempertebal toleransi, gitu. Jadi perbandingan agama itu bukan untuk membandingkan, akan tetapi bagaimana ketika kita tahu mereka punya keyakinan, kita punya keyakinan, sehingga dengan demikian masing-masing punya keyakinan akan mempertebal toleransi kita antar umat beragama. Jadi bicara tentang perbandingan agama bukan untuk membanding-bandingkan agama, akan tetapi untuk melihat bahwasanya
mereka punya keyakinan masing-masing sehingga toleransi akan terus terjaga. Lalu yang terakhir adalah dialog ya, antar umat beragama, bertujuan untuk menumbuhkan ya pemahaman, komunikasi, untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman. Ini dialog ya. Dan nanti ketika ada dialog antar umat beragama akan tumbuh bahwasanya ketika kita bisa memahami, lalu ketika ada komunikasi, ini bisa menjembatani jurang yang bisa jadi karena ketidaktahuan kita terhadap satu keyakinan orang lain, sehingga timbullah kesalahpahaman. Kita yakin bahwasanya seluruh agama itu pasti mengajarkan tentang hal-hal yang baik ya untuk penganutnya, sehingga ketika kita ada komunikasi gitu, ketika kita ada dialog gitu, itu akan tumbuh saling memahami gitu apa yang diyakini oleh masing-masing pemeluk agama, sehingga ketika ada perbedaan itu tidak menjadi jurang pemisah, bahwasanya kita sama pemeluk agama tidak lagi ada salah paham, tidak lagi curiga dan lain sebagainya. Karena memang Al-Quran pun sudah mengajarkan dengan luar biasa, lakum dinukum waliyadin. Jadi bagaimana ketika itu ya turunnya surah ini kan berkenaan dengan Rasulullah diajak untuk memeluk agama orang Quraisy ketika itu ya. Kata dianggap bahwasanya Nabi Muhammad ditawari ketika dia tidak ingin capek berdakwah, mendingan Nabi Muhammad disuruh menyembah Tuhannya orang-orang Quraisy ya. Lalu besok bergantianlah orang Quraisy akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad gitu. Bergantian seperti itu. Lalu turunlah surah Al-Kafirun. Nabi Muhammad diperingatkan, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, "La a'budu ma ta'budun," ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. "Wala antum abiduna ma a'bud," ya, dan mereka pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi tidak bisa tuker-tukeran seperti itu, nggak bisa gitu. Kalau mau saling memahami tidak menjadi masalah ya masing-masing. Makanya di ujung ayat ini lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Sehingga kalau kita kembalikan kepada surah Al-Kafirun ini, kita insya Allah akan tumbuh ya pemahaman ya, sehingga adanya komunikasi ya, menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman tentang bagaimana pemahaman agama seseorang. Ya udah, mereka menjalankan agamanya, kita juga menjalankan agama kita. Ini ketika kita bicara tentang toleransi antar umat beragama. Inilah yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah, sehingga luar biasanya Madinah itu hidup berdampingan, walaupun di sana bukan hanya umat Islam saja, tetapi ada Yahudi dan Nasrani, bahkan Majusi. Kita contoh dengan hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan bisa terus tercipta ya kerukunan antar umat beragama, khususnya di negara kita, di lingkungan kita. Saya rasa ketika ada gesekan antar umat beragama di Indonesia atau di lingkungan kita, pasti itu yang melakukan hal-hal itu adalah oknum ya, oknum umat beragama. Karena kalau memang mereka meyakini agamanya dengan baik, mereka meyakini ajaran agamanya dengan baik, mereka pasti akan memahami bagaimana menghargai antar pemeluk agama. Saya rasa itu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita ya, istiqomah dalam kebaikan, sehingga timbul di dalam diri kita bagaimana senantiasa untuk menghargai perbedaan yang ada. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.